Shalom GKI Muarsaron, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia rela mati bagi kita, bukan hanya untuk mengambil penghakiman yang seharusnya menjadi bagian dari kita, tetapi juga Dia menebus seluruh dosa kita oleh darah Kristus di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan, orang yang berkemenangan oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mari kita ikuti ibadah Paskah online pada hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, dan dengan hati yang siap. Catat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kita tahu apa yang kita catat akan berguna sebagai perenungan bagi kita siang dan malam. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bekerja tidak terbatas dalam sebuah ruang ataupun jarak. Hadirat Tuhan bisa kita rasakan dimanapun kita berada, asalkan kita mau, kita sadar, dan kita siap untuk hadir di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar, sebab Kau Allah kami yang mulia Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami bawa segenap hati dan jiwa kami Tuhan, sebagai persembahan kami, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memberikan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan
buat segala kebesaran-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mati di kayu salib Tuhan, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami telah Engkau tebus. Dan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Karena Engkau sendiri Tuhan yang membayar untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini Tuhan kami mau sorakan kemenangan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu lebih lagi. Dan kami mau serahkan segalanya Tuhan, semua kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Yesus, ajaib Tuhan,
kehidupan kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kami memuji Engkau Tuhan. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sungguh memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan atas kebangkitan-Mu Tuhan. Kau telah bangkit, Kau telah menang mengalahkan maut, Kau telah menang mengalahkan dosa, Kau telah menang mengalahkan segala penyakit Tuhan. Kau telah memenangkan kami semua Tuhan. Kamu kembalikan nyanyian pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya Bapa. Thank you Jesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Engkau rela menderita, Engkau rela mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kami boleh memperingati kasih-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang sudah menang atas maut, Engkau yang sudah menang atas sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini semua Engkau kerjakan untuk kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk kami boleh mengerti arti firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu, kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Sekalipun kami ada di rumah, mendengarkan firman-Mu ini, Roh Kudus, Engkau terus ajar kami untuk kami tetap mengerti arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara, kami duduk diam, dengar dekat kaki-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Lama kita tidak berjumpa ya. Sudah 3 minggu, hampir 4 minggu ini kita tidak ketemu. Tapi nggak apa-apa saudara. Karena ibadah kita ya tidak diharuskan kumpul-kumpul. Ya justru ini pemurnian. Dengan keadaan seperti ini pemurnian bahwa kita harus ibadah di rumah masing-masing. Ya kembali, hidup kita ini adalah bait Allah. Amin. Ya, hidup kita ini bait Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Ya saudara, coba kita pegang firman Tuhan ini. Hidupku adalah bait Roh Kudus. Hidupku ini adalah rumah Tuhan. Jadi kita tidak perlu katakan saat ini kita harus ibadah sama-sama. Karena keadaannya kayak begini saudara. Tapi saya ingatkan lagi kepada saudara semua, jemaat JKI Mawar Saron dan semua yang mendengar, ya jangan keenakan nanti. Ya orang katakan begini, sudah enak ibadah di rumah, tidak perlu ke gereja. Nanti kalau sudah ada masalah, Anda katakan, aku mau di rumah aja. Tidak bisa saudara, Anda tetap harus bersatu, saling menguatkan dan saling memberikan dukungan doa, dukungan moral, apapun juga kepada teman-teman kita. Amin. Nah saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mau lihat, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19, kita mau lihat saudara, Yohanes pasalnya yang ke-19, kita ambil satu ayat. Ayat ini kata-kata terakhir yang Yesus katakan di kayu salib. Ya, coba saudara, kita akan simak, kita akan lihat, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Yang ada Bapak Ibu di rumah, karena buka Alkitab Anda. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah saudara, kata-kata terakhir yang Yesus katakan di kayu salib adalah sudah selesai. Pertanyaannya begini, apa toh yang diselesaikan oleh Yesus? Siapa toh yang diselesaikan oleh Yesus? Kita lihat saudara, banyak hamba Tuhan, banyak orang katakan, Yesus katakan sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Ya, orang katakan begini saudara, oh masalah kita diselesaikan oleh Yesus. Benar. Siapa yang diselesaikan? Saya kembalikan kepada Anda semua saudara. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu sudah
diselesaikan masalahnya oleh Kristus. Amin. Ngerti saudara? Kita orang percaya, katakan saya ke gereja, saya orang Kristen. Pertanyaannya, benar enggak Anda orang percaya? Kenapa saudara? Ini akhir zaman. Ya, kita lihat di luar. Banyak orang-orang yang mengaku anak Tuhan, tanda petik orang Kristen, tapi kehidupannya tidak seturut dengan firman Tuhan. Apakah itu bisa dikatakan orang percaya? Nah, saudara, kita mau lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak usah tunjuk orang, tapi kita coba periksa hidup kita sendiri. Betul enggak ya? Aku ini sudah percaya Tuhan. Betul enggak ya? Aku ini pengikut Kristus. Kalau Anda memang benar pengikut Kristus, saya katakan semua masalahmu dibereskan. Tentunya saudara, kita lihat dulu saudara. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menuruti perintah Tuhan. Atau orang yang menjadi pelaku firman, itu yang dikatakan orang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang meneladani teladan Kristus. Hidup Kristus, apa yang ada dalam Kristus, itu yang harus kita kerjakan. Saling mengasihi, ya, saling mengampuni, saling membantu, saling menolong. Kehidupan kekristenan harus ada. Kenapa saudara? Karena dalam kehidupan kita ini kadang kita tidak ngerti saudara. Ya. Tidak ngerti. Sudahkah aku jadi pelaku firman? Banyak tanda petik orang sombong. Dia katakan aku pelaku firman. Ya, karena aku sudah begini. Tidak bisa saudara. Kita mau lihat saudara. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Kita lihat, kalau Anda memang benar-benar menjadi pelaku firman, lihat saudara. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah saudara, apa yang kita dengar? Jikalau kamu ini benar-benar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, ya, sebab jika demikian, kamu akan menipu dirimu sendiri. Kita ini menjadi pendengar firman, setiap hari saudara. Ya, kita enggak hanya di gereja, kadang kita di mobil, kadang di rumah, dengarkan radio. Ya, di Semarang ini banyak radio saudara, ya, radio-radio Kristen banyak sekali. Ya, saya katakan, kan lebih dari 2. Anda bisa dengarkan firman Tuhan setiap hari. Tapi apakah Anda ini jadi pelaku firman? Atau Anda hanya menjadi pendengar? Ngerti saudara? Dan yang sering kali saya lihat, orang-orang yang di sekeliling saya, mereka bukan menjadi pelaku firman, tetapi apa saudara? Menjadi perantara firman. Maksudnya begini, dia dapat firman, tidak diterima dengan dirinya sendiri, dikarikan kepada orang. Ini loh firman buat kamu. Saudara, setiap firmannya kita dengar dengan telinga kita, itu untuk kita. Amin. Ngerti saudara? Jangan lemparkan ke orang lain. Orang lain itu urusannya sendiri. Nah ini sudah kembalikan. Supaya benar-benar misi visinya Kristus jadi dalam kehidupan kita. Sudah selesai. Saya lihat kehidupan anak-anak Tuhan. Aduh saudara. Ya minta maaf, bukan saya menghakimi, enggak saudara. Ya, hidupnya dalam keterpurukan terus. Dalam kesusahan terus. Tapi kalau ditanya dia katakan apa? Aku jadi pelaku firman. Aku jadi pelaku firman. Nyatanya orang lain yang bisa lihat saudara, apakah Anda jadi pelaku firman atau tidak. Benar tidak saudara? Coba Anda lihat. Anda bisa lihat hidupmu ini benar apa tidak dari siapa? Orang lain. Tidak bisa kita lihat diri kita sendiri. Kita ini jadi pelaku firman enggak? Siapa yang lihat? Orang lain. Nah makanya kita perlu saudara, introspeksi. Lihat, hidupku ini sudah benar apa tidak? Contohnya yang tadi, engkau jadi pendengar firman Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Anda menjadi pelaku firman Tuhan, saya yakin visi dan misinya Tuhan itu selesai atas hidupmu. Amin. Sudah selesai. Mari saudara kita pikirkan. Ya. Karena ini kan hari kemenangan, ya. Hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, mengalahkan maut. Mengalahkan semua yang mengganggu dalam kehidupan setiap manusia. Saudara kita lihat,
Di dalam kehidupan kita, kekristenan kita, benar-benar enggak kita ini jadi pelaku firman. Coba saudara kita buka lagi saudara, di Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, lihat saudara firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Coba saudara, Anda katakan bisa. Mungkin Anda katakan bisa. Bisa Om. Bisa Pak saya melakukannya. Bisa yang mana? Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu bertentangan dengan kedagingan kita loh saudara. Ini benar. Perintah Tuhan itu berlawanan dengan kedagingan kita. Kalau kita tidak pernah menyalipkan kedagingan kita akan tidak bisa melakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Baru Anda dikatakan Anda orang yang percaya. Amin saudara. Karena apa saudara? Firman Tuhan yang katakan saudara, jika engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Perintahnya apa? Ya, suruh tunduk dengan pemerintah. Ya, suruh tunduk dengan pimpinan. Saat ini bisa enggak saudara? Ayo, saya mau lihat saudara. Banyak itu di luar orang yang marah. Pemerintah katakan jangan keluar, tinggal di rumah. Tapi orang pada keluar semua. Ya, orang Kristen katakan begini, kita kan punya Tuhan. Tuhan akan melindungi saya. Tuhan menjauhkan saya dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Saya katakan benar, itu firman Tuhan. Tapi Anda jangan sengaja, tapi Anda jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ngerti saudara? Suruh keluar pakai masker. Enggak, keluar pakai olosan semua saudara. Bahkan enggak pakai helm, naik motor, kumpul-kumpul ke orang banyak. Nanti kalau kena virus, siapa yang disalahin? Tuhan. Betul enggak? Coba kita pikirkan saudara. Jadi pelaku firman. Yang gampang-gampang terus saudara. Firman Tuhan katakan apa? Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, anak-anakmu. Jangan bangkitkan amarah mereka. Bisa enggak kita melakukan hal itu? Itu yang sepele saudara. Itu kalau Anda enggak bisa melakukan hal itu, masa Anda mau lakukan yang luar? Yang di luar saudara. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu. Itu bisa? Nah, ini yang sepele saudara. Coba kita pikirkan, bayangkan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu harus kita lakukan. Coba kita buka lagi saudara. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-51. Kalau Anda menjadi pelaku firman, Anda turut dengan Tuhan, Anda tidak akan mengalami yang namanya masalah atau maut saudara. Kita melihat. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lihat saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia itu siapa? Kita. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Ini saudara, kalau terjadi dalam kehidupan kita, tanda petik saya katakan kembali, kita benar-benar menjadi orang Kristen. Melakukan firman Tuhan. Lihat saudara, sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan, ya menuruti firman Tuhan, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan saudara. Nah, pada pagi hari ini kita lihat Kristus sudah melakukan visinya. Kristus sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Ya. Sekarang bagaimana kita? Mau enggak yang namanya visi dan misi Kristus itu nyata dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi? Tak bisa saudara orang katakan suamiku sudah jadi pelaku firman. Aku enggak. Istriku sudah jadi pelaku firman, tapi aku enggak. Enggak bisa. Urusannya Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri. Enggak bisa saudara satu keluarga. Ayahnya jadi pemimpin, ayahnya jadi pelaku firman, otomatis anak-anaknya masuk surga. Enggak ada. Urusan Tuhan pribadi lepas pribadi.
Makanya saya kembalikan pada pagi hari ini saudara. Semua pendengar yang ada di rumah, ya, sudahkah Anda jadi pelaku firman? Apakah dengan adanya kejadian seperti ini, virus di mana-mana, gereja tidak ada, ibadah tidak ada, pertemuan ibadah tidak ada, Anda malah bersukacita, ya, di rumah, tidak pernah ibadah, ya, bisa enggak saudara? Ya enggak bisa toh Pak, saya kan bukan pemimpin. Saya jadi kepala rumah tangga, tapi kan saya enggak bisa memimpin dalam acara-acara gereja. Saya katakan kalau untuk keluargamu Anda harus bisa. Ayo saudara. Kalau Anda bisa nanti saudara, karena hari ini tidak ada perjamuan kudus. Ya, hari ini tempat kita tidak ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus sudah yang lalu sebetulnya kan. Tapi kalau Anda saat ini saya katakan kepada Anda yang di rumah. Kalau Anda belum melakukan perjamuan kudus, lakukan perjamuan kudus. Pak, kami hanya berdua, suami istri, anak-anak sudah pada menikah. Ya enggak apa-apa, Anda lakukan berdua. Hai suami, kamu jadi imam. Lakukan perjamuan kudus. Pakai apa Pak? Ada aja. Beli roti. Ya, roti tawar itu sudah dipotong-potong kecil. Jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan kekenyangan nanti saudara. Ya kan? Kecil-kecil aja. Ya, dipotong, dibagikan kepada semua anggota keluarga. Nyanyi satu lagu. Berdoa, katakan mengucap syukur, terima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Dan kami mengingat akan kasih-Mu. Ya, baca firman. Ya, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Lakukan bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tidak ada, Anda sendiri lakukan. Ayo saudara, itu untuk mengingat kasih Allah dalam hidup kita. Jangan dengan tidak adanya ibadah di gereja, ya Anda malah enak-enakan di rumah. Apalagi perjamuan kudus. Doa saja enggak kok, boro-boro ya kan. Nah saudara kita lihat, itu melihat, ini saudara, saya katakan COVID ini nih pemurnian orang-orang Kristen. Engkau mau lihat, ya Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita ini, engkau benar-benar cinta enggak sama Tuhan. Engkau benar-benar enggak sayang sama Tuhan. Ya kan? Sudah 3 minggu ini lebih kan, hampir 4 minggu ini tidak ada ibadah, Anda jauh. Ya, nanti Anda datang di gereja, kalau sudah ada semuanya beres semua, Anda datang di gereja, Anda nyanyi lupa. Ya kan? Nyanyi deh piye. Ya, karena Anda sudah terlalu enak di rumah, 4 minggu lebih tidak ke gereja, nanti ke gereja lupa, saudara berdoa juga lupa. Ya. Yang saya harapkan jangan lupa ke gereja itu aja ya, jalannya ke gereja jangan lupa. Saudara lihat dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau ini semua sudah terjadi dalam kehidupan kita, ayo saya katakan kepada Anda, kerjakan lebih lagi. Kalau Anda belum melakukan firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Supaya visi dan misi Kristus nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah kita mau lihat, Allah itu memberikannya kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Ngerti? Kalau Anda sudah menjadi pelaku firman, pertanyaannya lagi saudara kepada Anda. Anda saat ini pada takut enggak? Nah saudara, kenapa saudara? Karena banyak kemarin saya ketemu dengan orang-orang, ya mereka anak-anak Tuhan yang aktif. Kalau ketemu sama saya dia katakan gini, Pak Meki, waduh Pak, rasanya ngeri, mau keluar aja takut, mau pegang pintu rumah, kunci handle pintu rumah aja takut, mau buka pintu garasi depan, pintu pagar, takut rasanya, paranoid saudara. Kenapa? Karena dalam hidupmu ada ketakutan. Nah saya katakan kalau ada ketakutan itu bukan dari Tuhan. Betul saudara? Ayo. Anda boleh waspada, Anda boleh hati-hati, tapi Anda tidak perlu takut. Ngerti? Justru ketakutan itu yang akan membuat Anda mengalami sakit penyakit, mengalami masalah. Karena kita buka saudara, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa saudara? Coba. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita lihat saudara, maka dari itu saya katakan kepada Anda, kalau Anda percaya Tuhan, hari ini juga saya katakan kepada Anda, bangkit. Jangan takut lagi. Ngerti saudara?
Anda mau di rumah itu loh saudara, kalau waktunya Tuhan panggil ya panggil, betul kan? Kalau Anda mau dipanggil Tuhan, enggak usah kena COVID. Ya, Anda meninggal. Tapi saya katakan kembali lagi, jangan terus nekat. Ya, saya katakan Anda bangkit dari ketakutanmu. Jangan takut lagi, bangkit. Ya, Yesus katakan apa? Bangkit, bangun. Dan berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan mengalami pencobaan. Kalau Anda takut aja yang Anda alami, ketakutan terus di rumah. Ngerti saudara? Saya punya teman, ya, kita ke rumahnya pakai sarung tangan, ya, pakai jaket, pakai tutup muka, saudara. Yang saat ini dijual itu kan, yang pakai orang tukang las itu, saudara, pakai itu semua. Saya katakan kenapa? Supaya kita jauh dari penyakit. Saya katakan itu Anda tidak jaga-jaga seperti saudara. Tapi Anda ini paranoid saudara. Ya ada ketakutan. Ketakutan. Saya tanya begini, ini kamu di rumah seperti ini? Iya. Karena anak saya masih kadang-kadang keluar, masuk. Jadi kami harus pakai seperti ini. Saya katakan, anakmu dikasih tahu. Iya kan? Keluar untuk apa? Kalau udah ada keperluan kenapa keluar? Ngerti saudara? Jadi Anda jangan ketakutan. Karena firman Tuhan katakan roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan. Ngerti saudara? Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita ini saudara, kita tidak perlu takut. Tapi tanda petik saya katakan sekali lagi jangan nekat. Ya, tidak perlu takut, kita tetap waspada. Ya, lakukan kegiatan kita hari lepas hari. Ngerti saudara? Karena banyak dicerita di luar kan, benar saudara? Banyak orang cerita di luar saudara. Mereka di rumah, tapi ternyata bisa kena COVID. Kenapa? Ya banyak hal saudara. Banyak hal. Saya tidak akan menceritakan di sini saudara. Ya, tapi kita mau lihat. Segala sesuatu itu rancangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya rambut di kepala kita aja Tuhan hitung kok. Kalau sampai gugur itu saudara, itu Tuhan sudah ngerti. Dan kita ini berharga, lebih berharga daripada burung pipit. Ngerti saudara? Iya kan? Manusia ini berharga di mata Tuhan. Seperti biji mata Tuhan dijagai. Tapi kembali lagi saya katakan, siapa orang-orang yang dijagai seperti itu? Orang yang menjadi pelaku firman. Amin saudara. Amin. Jadi saya katakan kepada Anda, ayo bangkit saat ini. Jangan Anda ketakutan terus. Kalau Anda ketakutan, Anda takut, saya katakan saudara, justru akan ada penyakit dalam hidupmu. Tapi kalau Anda berani kuat bangkit, Anda jangan mikirkan. Makanya dari itu saudara, saya katakan kepada Anda, ya yang punya ini saudara, HP, yang punya Android, yang berita macam-macam seperti itu, sudah tidak usah dibuka. Tidak usah memberitakan hal-hal seperti itu saudara. Anda boleh dengar, satu dari mana? Dari televisi. Berita itu aja saudara, yang lainnya udah jangan. Anda jadi takut, ngerti saudara? Jadi takut. Nanti orang sakit, ya, orang meninggal dikatakan kena COVID. Padahal meninggalnya bukan masalah COVID, masalah jantung. Ayo, benar saudara? Coba kita pikirkan. Anda kalau melihat itu semua Anda menjadi takut saudara. Dan Anda tidak usah memberitakan berita-berita seperti itu, ya. Kirimkan saja firman Tuhan, jangan kamu takut. Ya, terus kirimkan firman Tuhan, satu dengan yang lain saling menguatkan. Amin. Amin saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kita harus bangun dari tidur kita. Kenapa ini boleh terjadi? Saya katakan kepada Anda. Ya, karena saat ini banyak gereja-gereja yang tidur. Tanda petik, bukan gereja bangunan, bukan gereja, tapi pribadi lepas pribadi kita, saudara. Firman Tuhan tadi katakan, hidupku adalah bait Roh Kudus. Bait Allah, rumah Tuhan, gereja Tuhan. Banyak gereja yang tidur. Maka dari itu diizinkan saat ini terjadi. Untuk apa? Untuk supaya kita bangun, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Yang kedua saudara, membangkitkan kasih. Nah ini saudara, kalau kita jadi orang Kristen, Anda menjadi pelaku firman, ini roh yang Tuhan berikan atas hidup kita. Membangkitkan kekuatan. Yang kedua apa? Kasih.
Bisa enggak kita mengasihi? Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung apa? Hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ayo saudara. Takutnya apa? Saat ini masalah COVID. Tapi saya katakan saudara, kalau Anda mempunyai kasih, Anda takut. Kasihmu tidak sempurna. Contohnya apa saudara? Contohnya begini saudara. Kalau Anda mengasihi sesamamu manusia, ya, kita tahu saudara kita ini butuh sesuatu yang harus kita bantu. Dan kita memiliki yang harus kita bantukan. Contohnya begini aja, uang saudara. Ya, kita punya uang 50.000 untuk hidup kita. Karena di dompetmu hanya 50.000. Ada teman yang datang dengan 4 anaknya kecil-kecil, mereka belum makan. Dia katakan begini, tolong aku dibantu, aku tidak bisa makan. Pertanyaannya begini saudara, Anda berani tidak berikan uangmu 50.000 itu untuk temanmu yang membutuhkan? Nah, betul kan? Kalau Anda katakan tidak berani, kenapa? Takut. Kenapa takut? Nanti untuk aku apa? Saya katakan kasihmu tidak sempurna. Ngerti saudara? Anda berikan kalau memang Anda bisa membantu orang. Tapi dengan tentunya saudara berdoa. Ya, jangan sampai kita menabur di tempat yang salah. Karena banyak sekali orang yang menabur di tempat yang salah. Ada teman yang butuh seperti itu. Dilihat dia datang dengan 4 anaknya. Dengan seorang istri. Dia meminta belas kasihan dari kita. Sedangkan kita punya uang. Kita harus berikan. Berani tidak kita? Kalau saya berdoa saudara, Tuhan saya berikan enggak? Kalau Tuhan katakan berikan, saya berikan saudara. Loh ini benar. Kalau Tuhan katakan berikan, saya berikan. Sekalipun saya tidak punya uang. Setelah saya berikan itu, saya tidak punya uang kan? Uang saya tinggal 50.000. Tapi kalau Tuhan katakan berikan, berikan. Kenapa? Karena Tuhan akan buka jalan saudara. Amin. Amin. Ini loh saudara. Kalau kita berani seperti anak kecil, 5 roti dan 2 ikan diberikan, ya, sisanya berapa saudara? 12 bakul. Itu ingat dalam kehidupan kita. Nah kalau kita membantu teman saja kita takut kok. Kita takut kekurangan kok. Padahal kalau dilihat saudara, maaf saudara kalau dilihat, pekerjaan kita dengan pekerjaan teman kita yang minta ini jauh lebih enak pekerjaan kita. Jadi kalau kita butuh uang lagi 50.000 saudara, contohnya gitu. Lebih mudah kita cari 50.000 daripada dia cari 10.000. Betul enggak? Tapi kalau Anda takut untuk melakukan kasih itu enggak sempurna. Firman Tuhan tadi katakan, ayo kerjakan. Berani enggak? Supaya Anda jadi pelaku firman. Yang terakhir katakan apa saudara? Tertib. Roh itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam kehidupan kita, kekristenan kita ada tertib, ada tata caranya saudara. Enggak semrawut, ya, enggak sembrono, enggak sesukanya sendiri saudara. Tapi ada ketertiban, ada tata caranya. Roh Kudus itu tertib saudara. Atur satu persatu. Amin saudara. Nah ini baru yang poin pertama tadi. Siapa yang ditolong? Kita orang yang percaya. Betul kan? Nah kategori orang percaya bagaimana saudara? Tadi saya sudah jelaskan di firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Kalau Anda menjadi pelaku firman, maut tidak akan mengikutimu untuk selama-lamanya. Betul? Nah, sekarang apa yang diselesaikan oleh Tuhan? Masalah kita. Di mana Tuhan menyelesaikan masalah kita? Kita mau lihat saudara. Di dalam kehidupan Kristus. Dia lahir ke dalam dunia, di mana? Di kandang domba. Dia yang Tuhan. Dia yang raja, dia mau lahir di kandang domba. Kenapa? Firman Tuhan katakan, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita jadi kaya. Amin. Dan dia yang sehat, dia mau hidup sengsara. Dengan apa saudara? Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahin.
Untuk siapa? Untuk kita. Makanya kalau kita sudah benar-benar tadi saya katakan, hidup jadi orang Kristen yang benar, masalah kita pun ikut diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ini kita lihat saudara dalam kehidupan kita. Ya, nah, dari dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu banyak orang yang katakan cinta Tuhan, ya Tuhan sudah selesaikan, nyatanya belum. Contohnya apa saudara? Kita mau lihat mahkota. Coba saudara, Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua. Yohanes 19 ayat yang kedua, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Nah saudara, ini prajurit-prajurit membuat mahkota dari duri, ya, dan dikenakan di kepala Kristus. Kita lihat saudara, ya, sebelum Kristus dikenakan mahkota, Kristus itu dicambuk. Begitu saudara, begitu kejamnya. Kenapa? Karena di mata cambuk itu ada kailnya saudara. Begitu nyambuk di kulit, tarik, kulitnya mengelupas, tarik, mengelupas saudara. Itu bilur-bilur Kristus melambangkan sakit penyakit kita semua sudah ditanggung. Ngerti? Setelah itu dia mengalami kesakitan dalam tubuhnya. Ya. Dia melakukan pikul salib, dipakai mahkota. Anda bisa bayangkan mahkota. Mahkota duri itu melambangkan apa saudara? Melambangkan semua pikiran-pikiran kita yang negatif. Pikiran-pikiran kita yang jahat. Pikiran-pikiran kita yang licik. Itu Tuhan sudah tebus. Buang semua. Pakai pikiran Kristus. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Betul nggak? Ayo saudara. Saya balikkan lagi kepada Anda. Anda masih ada ketakutan enggak? Anda masih takut enggak dengan masa depan anak-anakmu? Jujur saudara. Aduh nanti mana anakku bagaimana ya? Apakah aku bisa menyelesaikan kuliah mereka? Apakah nanti hidup mereka itu enak? Kalau Anda punya pikiran Kristus dan percaya punya pikiran yang positif, Tuhan sudah tebus 2020 tahun yang lalu di kayu salib. Serahkan. Percaya sama Tuhan. Karena masa depan anak-anak kita, masa depan yang penuh dengan harapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita orang-orang yang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Betul kan? Kita orang percaya, anak cucumu tidak akan meminta-minta. Amin. Nah ya wis. Kok bingung, kok takut untuk anak-anak? Ya kan? Untuk apa lagi coba saya pertanyakan? Pikiran dia saudara. Pikiran ini hati-hati. Makanya Tuhan Yesus tebus dengan mahkota duri. Setelah itu apa saudara? Turun ke tangan. Tangan Kristus dipaku kanan kiri saudara. Melambangkan bahwa tangan kita ini yang dulunya untuk melakukan kejahatan. Tuhan sudah tebus. Jadi kita harus pakai tangan ini untuk menolong orang lain. Untuk membantu orang lain. Amin. Amin. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar saudara, cuma saya katakan singkat aja. Tangan sudah ditebus, harus membantu orang lain. Harus suka memberi. Amin saudara. Ya. Dari kepala, ya, semua sudah ditebus. Dari pikiran kita, dari pandangan mata kita, dari hidung kita, dari mulut kita, kata-kata kita ini memberkati orang lain. Turun ke tangan. Tangan juga membantu orang lain, turun ke hati. Awak lumbung Kristus ditusuk, ya dari keluar itu darah dan air. Kalau orang-orang kedokteran katakan kalau ada airnya berarti ada hati, ya itu hati yang kena saudara. Nah hati kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Dulu yang keras, dulu yang tidak mau percaya Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, jadi orang yang percaya, jadi pelaku firman. Punya hati yang lembut. Ngerti saudara? Nah, ini benar saudara. Bisa enggak kita jadi orang-orang seperti Kristus? Kristus Yesus itu lihat orang selalu tergerak hatinya. Betul enggak? Firman Tuhan katakan, begitu Yesus lihat orang sakit, tergeraklah hatinya. Yesus melihat orang lumpuh, tergeraklah hatinya. Yesus lihat orang buta, tergeraklah hatinya. Kita ini punya hati seperti Kristus. Ayo saudara, bisa enggak? Kalau dicaci maki orang, jangan balas. Saya belajar banyak saudara.
Loh ini benar, saya belajar banyak. Karena saya sadari Kristus mati di kayu salib buat saya. Saya dulu hati saya itu tidak bisa terima, saudara. Ya, orang ngomong sedikit saya akan marah, orang ngomong sedikit saya akan marah. Ya. Tapi saya akan ubah hidup saya seperti hatinya Kristus. Ngerti? Orang katakan apa, saudara? Tampangnya kayak security, ya kan? Tapi hati saya Hello Kitty loh, saudara. Ya, saya lihat sesuatu kadang tidak kuat, saudara. Saya nangis sendiri. Saya nangis. Kenapa? Karena kasihan orang ini, kasihan orang ini. Sampai kadang-kadang saya juga bingung, kenapa ya? Saya lihat kayak gini aja kok bisa rasanya, aduh nangis hati saya. Kenapa? Karena Tuhan udah ubahkan. Makanya kalau ada orang katakan begini, kamu ini gimana? Sudah dibuat salah, sudah disalahkan, tapi mau masih tolong. Mau masih tolong, saudara. Ya. Saya lakukan hal ini, saudara. Saya bantu teman, tapi saya disalahkan. Ini benar, saudara. Saya bantu teman, saya disalahkan. Wah, saya lihatin nanti satu kali dia minta tolong lagi, tidak akan saya tolongin, saudara. Baru 4 hari dia telepon saya, dia minta tolong. Saya datang, saudara, dan saya tolongi. Ngerti? Ya saya tidak berani cerita di sini, saudara. Ini ditayangkan banyak orang lihat, saudara ya. Nah, kita lihat, saudara. Saya lakukan hal ini sampai teman-teman katakan begini, kok kamu mau? Kok kamu mau? Tidak apa-apa. Memang ini hati saya. Sudah disakiti kayak begitu kok masih mau? Tidak apa-apa. Karena ini hati saya. Ngerti, saudara? Coba kita bayangkan. Dalam kehidupan kita, masih tidak ada orang-orang yang punya hati yang keras. Orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Itu tidak gampang loh, saudara. Ubah hidup kita ini, hati kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Bisa enggak? Ya, enggak gampang kan? Ya. Yang terakhir, saudara, kaki. Setelah dari kepala, tangan, hati atau lambung, kaki. Kaki Kristus dijadikan satu di paku, saudara. Bukan satu-satu, saudara, tapi jadi satu di paku. Apa maksudnya, saudara? Kalau dulu kaki kita ini menuju ke tempat yang tidak benar, tapi kita mau ubah kaki kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan, dimanapun Tuhan utus, ayo layani, ayo lakukan. Itu yang Tuhan mau. Saya dulu, saudara, ya kalau mau ke tempat-tempat pelayanan, saya tidak suka. Kenapa? Lebih suka kaki saya ini lari ke nightclub. Ya, lebih suka kaki saya ini lari-lari ke karaoke, kemana-mana, saudara. Lebih suka. Tapi setelah saya diubah dan saya ngerti Kristus menebus hidup saya pakai kaki saya untuk melayani Tuhan, kemanapun Tuhan utus. Makanya Anda yang pernah ikut saya ke desa-desa, desa itu pelosok, saudara. Dan bahkan ada teman yang katakan begini, kok kamu mau ke tempat kayak begini? Dia tanya apakah begini, ini karena bukan anak Tuhan yang setia, ya, tapi dia orang Kristen, saya katakan. Dia tanya begini, kamu pelayanan ke tempat gini dapat duit berapa? Saya katakan saya tidak dapat uang, tapi saya mau melayani. Nah itu duit? Enggak, bahkan saya tombok untuk kasih, maksudnya memberi makan tim musik dan tim pujian. Dia geleng kepala, kenapa itu bisa lakukan? Karena saya sadar Kristus menebus hidup saya. Ngerti, saudara? Tinggal kepada Anda kembali. Bisa enggak Anda kerjakan? Bisa enggak Anda melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kalau Anda sudah sadar, kepala, tangan, hati, dan kaki kita sudah ditebus, dibayar Kristus di kayu salib. Kembali kepada Anda. Anda mengalami sudah selesai. Mau mengalami, saudara? Saya banyak kesaksian untuk mengalami hal seperti ini, saudara. Kalau saya mulai berani berkorban, habis-habisan, ternyata Tuhan tidak tutup mata. Tuhan kirimkan banyak orang-orang yang memberkati. Bahkan yang tidak pernah masuk dalam pikiran saya, orang itu bisa memberkati saya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kembali, punya hati yang berani. Jangan takut. Kasih
Kalau ada ketakutan, tidak sempurna. Betul? Betul, saudara? Ayo saudara, lakukan firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan pagi hari ini cukup, saya tidak akan perpanjang lagi. Tapi saya katakan kepada Anda, firman Tuhan inginkan sudah selesai. Siapa yang diselesaikan? Kita orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang menjadi pelaku firman. Apa yang diselesaikan? Semua masalah kita. Ketakutan kita dari pikiran kita. Pandangan mata kita yang nyata-nyata. Tidak mungkin, tapi kalau Anda percaya Tuhan, mungkin. Mulut kita harus berkata-kata yang positif. Kata-kata yang memberkati, jangan kata-kata kutuk. Ngerti saudara? Sampai ke tangan kita harus banyak membantu orang, tolong orang. Hati kita punya hati yang lembut, punya hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan kaki kita mau melakukan pelayanan, melayani Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kurata kaya ralama sikita kaya ralama sanda maya ralama 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 ralama. Hirata kaya ralama sikita kaya ralama sanda maya ralama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Engkau ingatkan kami kembali dengan pengorbananmu di kayu salib dan Engkau sudah menang atas maut. Dan sebelum Engkau menyerahkan nyawamu, Engkau katakan sudah selesai. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Semuanya sudah selesai. Dan kategori orang-orang yang mengalami menyelesaikan ini adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Dan apa yang Engkau selesaikan dalam kehidupan kami, semua masalah kami, sakit penyakit, ekonomi, keuangan, damai sejahtera, hubungan antara suami istri, Engkau sudah selesaikan. Karena kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati untuk jemaat-Mu yang ada di rumah. Dan setiap telinga-telinga yang mendengarkan, setiap mata yang melihat streaming pagi hari ini, Tuhan Engkau jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkat anugerah Allah tercurah melimpah atas kehidupan mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan sangat-sangat percaya Engkau memberkati kami. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Engkau jawab doa-doa kami. Yang selama ini kami ketakutan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh dikuatkan. Yang selama ini kami merasa ketakutan keuangan kami, masa depan anak-anak kami, pagi hari ini Engkau jawab. Kami tidak akan takut lagi. Kami percaya masa depan kami masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dan kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara kekasih, Anda yang ada di rumah yang mendengarkan streaming ini, angkat kedua tanganmu. Saudaraku yang kekasih, telah usai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan tercurah melimpah atas hidupmu. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkat jasmani, berkat rohani melimpah atas hidupmu. Engkau diberkati, apapun yang kamu kerjakan tanganmu menjadi berhasil. Berkat ini tercurah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu sejak pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. You